Oke guys, halo, ketemu lagi di channel aku dan rasanya udah lama banget aku belum update tentang video aku lagi. So sorry sebelumnya karena aku baru sempat lagi buat bikin video karena beberapa waktu lalu aku agak sedikit fokus di persiapan masuk kampus S2-nya gitu. Nah, jadi apa kabar nih kalian semuanya? Thanks sebelumnya karena kalian udah stay jadi subscriber aku dan masih nungguin tentang video-video aku selanjutnya. Jadi aku terima kasih dulu sebelumnya dan doain semoga aku bakal lebih rajin lagi untuk update tentang video-video yang bermanfaat tentang pendidikan ataupun beasiswa khususnya LPDP. Oke, mungkin karena ini awal-awal aku kuliah, jadi kayaknya aku bakal share tentang pengalaman aku, khususnya dalam tes seleksi masuk pasca sarjana di kampus tujuan aku. Gitu. So, don't forget to like, comment, dan subscribe tentunya. Dan juga bisa share ke teman-teman kalian lainnya agar channel kita bisa lebih bermanfaat. Let's get started. Oke, tahapan yang pertama yaitu melakukan pendaftaran. Nah, kalau nggak salah dulu aku mendaftar itu di bulan Maret 2022, guys, gitu. Jadi, ya di awal tahun gitu ya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih teman-teman, kalau misalkan jurusan di UPI itu tidak semuanya membuka pendaftaran 2 kali 1 tahun gitu. Nah, termasuk jurusan aku sendiri itu hanya buka ternyata 1 kali 1 tahun, 1 kali setahun gitu ya. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan dari jurusan sendiri kenapa dibuka hanya sekali setahun gitu. So mungkin kalian sebelum mendaftar bisa cari tahu dulu apakah jurusan kalian itu dibuka 2 kali setahun atau sekali setahun gitu. Bisa dicek di webnya. Nah, balik lagi tadi tentang pendaftaran, itu aku melakukan pendaftaran di bulan Maret 2022 dan biayanya sekitar 750.000 untuk S2 ya. Kebetulan aku magister teman-teman, jadi aku daftar dengan biaya 750.000. Kalau misalnya S3 itu selisih 100.000, jadi 850.000 gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk selanjutnya teman-teman, di sini ada tes TPA. Nah, mungkin kalian sudah familiar banget tentang tes TPA ini gitu ya, karena di beberapa seleksi pasti menggunakan tes TPA. Tapi waktu itu teman-teman, itu rentang waktunya antara pendaftaran sampai tes TPA itu lumayan lama gitu. Jadi tadi kan pendaftaran itu dibuka bulan Maret tuh. Nah, itu sampai Juli teman-teman. Nah, bayangin ya, pendaftaran aja lama gitu teman-teman. Jadi kayaknya tuh bisa membuka kesempatan ke banyak orang biar mendaftar juga gitu. Nah, terus tadi untuk tes TPA-nya itu sekitar tanggal 7 Juli teman-teman ya. 7 Juli. Nah, di situ kita tes TPA. Sebenarnya ada 2 hari teman-teman ya. Untuk hari yang pertama itu ada tes TPA. Nah, hari yang kedua ini dipakai untuk jurusan tertentu seperti jurusan bahasa, kemudian jurusan tertentu yang memang membutuhkan wawancara seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai dulu dari tes TPA. Nah, aku bakal spill juga nih teman-teman kisi-kisinya ya. Barangkali kalian mau memulai belajar gitu kan. Nah, jadi bisa dicatat nih apa aja yang diujikan dalam tes tersebut. Oke, yang pertama di sini ada tes verbal, teman-teman. Mungkin kalian cukup familiar juga dengan tes verbal ya. Nah, kalau di seleksi ini tuh ada 50 soal gitu. Nah, untuk ya, jadi untuk waktunya nanti dikalkulasikan semuanya.
kita lanjut dulu ke kisi-kisi yang kedua teman-teman, yaitu tentang numerik gitu. Nah ini pasti juga kalian sering menjumpai soal-soal numerik di tes TPA. Jumlahnya sama, yaitu 50 soal. Dan yang terakhir, nah ini yang lumayan unik teman-teman ya, kayaknya sih belum pernah dilakukan di tes lain gitu ya, ataupun jarang gitu teman-teman ya, jarang ada di tes lain gitu. Aku sendiri kemarin lumayan kaget dan merasa kocak juga sih teman-teman, karena soal logikanya tuh kayak gambar gitu, pola gambar gitu ya. Oh iya, mungkin kalau kalian yang pernah ikut CPNS juga pernah mengalami ya. Nah ini bukan hal yang baru berarti teman-teman. Cuman yang jadi concern di sini itu adalah ternyata jenis tes logika ini tuh kayak dibikin satu sesi gitu teman-teman. Kalau misalnya nih kita biasanya menemuinya hanya 10 nomor misalnya ya kalau di tes lain. Nah kalau ini enggak. Jadi tes logika sebanyak 50 soal itu memang dikhususkan ada gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalian nanti kalau mau tes ke UPI jangan kaget, ada tes gambar-gambar gitu dan itu jumlahnya 50 soal. Wah lumayan ya. Kayak aku pas sharing sama teman-teman aja sampai cerita, kita tuh ngerjainnya tuh sampai kepalanya tuh miring-miring gitu karena kita ngeliatin gambarnya gitu ya, mencocokkan gitu. Oke, itu jadi ada tiga jenis soal tadi. Yang pertama ada verbal, yang kedua ada numerik, dan yang ketiga ada logika gitu. Logika tadi yang gambar gitu ya. Nah untuk waktunya sendiri itu ada 120 menit teman-teman ya, 120 menit untuk 3 jenis ini gitu. Tapi kalian jangan khawatir karena setiap sesi itu memang dibagi waktunya gitu ya. Jadi kalau misalkan nih satu sesi nih misal verbal gitu ya, nah itu bakal waktunya itu khusus untuk verbal dulu gitu. Jadi nanti di atasnya ada timingnya. Nah kalau misalnya sudah habis nanti baru bisa ke next session, tapi dihitung waktunya tuh dari awal lagi gitu teman-teman ya. Jadi 120 menit ini memang sudah dibagi secara sistem gitu. Kita nggak bisa loncat misalnya nih ngerjain verbal dulu berapa nomor kemudian udah pusing misalnya pengen ke numerik dulu terus balik lagi ke verbal. Nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi memang sudah urut seperti itu. Oke, kemudian tes yang kedua. Oh ya, jadi dalam satu hari ini teman-teman itu ada 2 jenis tes ya. Yang pertama tadi ada tes TPA, yang kedua itu ada tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggris itu untuk semua jurusan. Tapi tenang aja, karena tes bahasa Inggrisnya itu mirip dengan soal TOEFL tapi yang reading. Jadi full reading gitu. Oke. Untuk jumlah soalnya waktu itu ada 60 soal teman-teman ya, ada 60 soal dan waktu yang diberikan itu ada 120 menit, jadi sama, cuma tadi waktu TPA kan 120 menit, kemudian kalau bahasa Inggris ini juga 120 menit. Bedanya di TPA itu soalnya dia lebih banyak, kalau misalkan di bahasa Inggris itu hanya 60 soal, jadi kalau dihitung mungkin ya berarti satu soal 2 menit gitu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ke waktu pengerjaannya nih teman-teman. Tadi kan ada TPA dan bahasa Inggris. Oke, jadi kedua tes ini tidak dilakukan secara terus-menerus gitu kan. Nanti mungkin panitianya juga tahu kita bakal pusing. Nah, jadi untuk tes pertama yang TPA itu kita tesnya itu waktu itu jam 9 teman-teman ya, jadi jam 9 pagi, terus sekitar 120 menitan ya, sekitar jam 11-an ya teman-teman, jam 11-an selesai. Kemudian lanjut lagi itu jam 1 teman-teman, jadi kita dikasih waktu istirahat itu jam 11 sampai jam 1. Nah jam 1 itu kita mulai lagi, untuk selesainya berarti sekitar jam 3 seperti itu. Oke, nah udah nih ya, udah selesai nih. Jadi udah selesai ngerjain tes TPA dan juga wawancara.
Udah kita selesai di hari pertama. Kemudian di hari esoknya teman-teman, ini sebenarnya tidak semua jurusan itu ada gitu ya, karena memang diperuntukkan untuk jurusan tertentu yang menguji keahlian speakingnya seperti itu. Nah, salah satunya adalah jurusan bahasa, termasuk jurusan aku teman-teman. Jadi di hari kedua itu ada yang namanya tes wawancara gitu. Nah, sebenarnya waktu pembekalan gitu ya teman-teman, itu panitia hanya menyampaikan kalau hari kedua itu adalah wawancara gitu. Jadi ya mungkin kita hanya mempersiapkan wawancara seperti itu ya. Nah, tapi ternyata waktu aku masuk Zoom gitu ya, jadi ini kita disuruh masuk Zoom itu jam 8 pagi. So itu tuh kayak ngantri satu persatu. Oh ya, sebelumnya itu kayak dibagi kelompok gitu teman-teman. Jadi dari ratusan peserta, for your information waktu itu pesertanya ada 600 lebih teman-teman ya. Nah, dari sekian peserta itu dibagi kelompok-kelompok untuk melakukan wawancara ini tadi. Oke, terus balik lagi ke cerita tadi ya. So, waktu itu aku masuk Zoom jam 8 pagi nih teman-teman ya. Jadi pas jam 8 itu aku pikir kita disuruh nunggu aja gitu, kayak di waiting roomnya di Zoom gitu kan. Nah, ternyata di situ ada slide, tulisannya itu adalah kita disuruh nulis essay gitu ya. Ya mungkin bisa disebut sebagai essay on the spot gitu, dengan topik tertentu. Jadi memang sudah ditentukan dari panitianya. Dan untuk jumlah katanya itu ada 250 kata gitu. Jadi ini sebenarnya lumayan mendadak teman-teman ya, bagi kami yang mungkin belum tahu. Mungkin aku juga waktu itu baru tahu juga gitu ya. Jadi lumayan mendadak gitu. So, mungkin kalian nanti kalau misalkan mau daftar UPI, persiapkan juga tuh kayak misalnya skill writingnya gitu ya, karena ternyata bisa masuk ke penilaian juga. Oke, terus udah nih, waktu itu kalau dari pengalaman aku sendiri kan aku jam 8 ya teman-teman. Nah, dapat kebagian untuk wawancara itu sekitar jam 11 siang gitu. Jadi lumayan lama tuh karena memang ada banyak peserta gitu kan. Untuk waktu selesainya sendiri aku kurang tahu karena tidak mengikuti juga sampai selesai. Jadi waktu sudah selesai wawancara bisa diperbolehkan untuk leave Zoom-nya gitu. Oke, terus sudah jadi wawancara, terus essay tadi ya. Oh ya, untuk esainya sendiri itu beda-beda kelompok teman-teman. Kalau waktu aku kebagiannya sebelum wawancara, tapi ada beberapa teman aku yang kebagiannya itu setelah wawancara, bahkan seperti dibikin homework gitu teman-teman. Jadi setelah wawancara itu ada penugasan untuk writing dan dikumpulkan dengan deadline tertentu gitu. Oke. Untuk tesnya kayak gitu aja. Jadi setelah tanggal 7 dan 8 Juli waktu itu, kita menunggu lagi nih teman-teman ya. Menunggu lagi untuk pengumuman. Dan kebetulan waktu itu pengumumannya adalah 25 Juli 2022 gitu. Wah, kebayang ya, ternyata nunggunya tuh lama gitu. Jadi kita kan kayak ya lumayan ketar-ketir juga gitu. Okay guys, I think that's all my sharing about the selection of Pasca Sarjana UPI. So, semoga bermanfaat teman-teman ya buat teman-teman yang mau melanjutkan studi di UPI. So, semoga infonya bermanfaat dan kalian bisa mempersiapkan segala sesuatunya dari jauh-jauh hari. Nah, untuk hal-hal lain yang belum sempat aku bahas, mungkin kalian bisa tulis di komen, atau mungkin ada next video nanti aku bikin tentang info lain. And then the last one, good luck for everyone. Semoga yang mau melanjutkan ke UPI kalian bisa lolos dan bisa bergabung menjadi keluarga UPI gitu. Okay, I think that's all from me. Thank you and goodbye.